Memanfaatkan kelengahan di bulan puasa, aksi pria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV saat mencuri handphone toko kelontong. Aksi tersebut dilakukan saat melihat penjaga toko tertidur pulas. Seorang pria nekat mencuri sebuah telepon genggam di sebuah toko kelontong Jalan Karung-Karung, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi pelaku terekam kamera pengawas toko. Kejadian berawal saat pelaku mendatangi toko, kemudian mengambil sebuah minuman dalam lemari pendingin. Kemudian melihat penjaga toko terlelap, pelaku yang hendak membayar justru mengambil sebuah telepon genggam milik pemilik toko kelontong di lemari etalase. Ponsel curiannya itu langsung disembunyikan di dalam celananya. Korban yang merupakan pemilik toko menyadari ponsel yang hilang setelah hendak digunakan untuk komunikasi terkait barang dagangannya. Sebetulnya dia cuma masuk, tapi dia cuma masuk. Mungkin pas mau membayar dia lihat orangnya lagi tidur. Pas dia lihat ke samping, ada pinginnya mungkin ambil rokok, tapi dia lihat ada bayang-bayang HP. Pas tangannya sampai itu sudah dia. Padahal ada 2 HP situ, dia cuma ambil satu. Aksi pencurian telah dilaporkan ke kantor Polsek Makassar. Pemilik toko berharap polisi segera menangkap pelaku dan ponsel korban dikembalikan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, Ayus, melaporkan. Pemirsa, seorang ibu hamil hendak melahirkan terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet seberangi Sungai Batu Merah. Evakuasi ini dilakukan karena jembatan putus yang diterjang banjir 2 tahun lalu tak kunjung dibangun. Dibantu warga, tim SAR gabungan terpaksa mengevakuasi seorang ibu hamil menggunakan perahu karet untuk melewati Sungai Batu Merah di Desa Oela Timur, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Proses evakuasi dilakukan lantaran jembatan penghubung Sungai Batu Merah ini putus diterjang banjir Desember 2022. Ibu hamil ini dirujuk dari Puskesmas Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang ke Rumah Sakit Sedari Kota Kupang untuk menjalani proses bersalin. Warga berharap pemerintah setempat segera membangun kembali jembatan di Desa Oela Timur agar warga bisa melintas dengan aman. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 ekor harimau Sumatera masuk permukiman dan memangsa hewan ternak milik warga di Kampung Penyengat, Desa Mungkal, Kabupaten Siak Riau. Sementara di Langkat, Sumatera Utara, seorang petani luka parah akibat diterkam harimau Sumatera. Dua ekor harimau Sumatera terekam CCTV masuk ke penginapan pekerja sawit di Dusun Mungkal, Sungai Apit, Kabupaten Siak. Harimau pun memangsa seekor anjing yang terus menggonggong. Kemunculan 2 harimau Sumatera dari dalam hutan ini tak ayal membuat warga resah. Sementara petugas BKSDA segera datang ke lokasi dan menemukan jejak harimau. Lokasi penginapan pekerja ini sendiri tak jauh dari lokasi harimau yang terekam beberapa hari sebelumnya. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati dan mengurangi aktivitas saat sore menjelang malam untuk menghindari konflik dengan harimau Sumatera tersebut. Dalam rekaman CCTV, pelaku bersama satu rekannya mengganjal mesin ATM menggunakan batang korek api, kemudian menunggu korbannya. Ketika korban sudah mulai kesulitan, baru pelaku masuk dan berpura-pura menolong korban. Aksi pelaku di wilayah Jalan Dustira, Kelurahan Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat ini terpergok nasabah yang curiga terhadap gerak-gerik pelaku. Salah seorang pelaku, MA, mengaku mempelajari pencurian uang dari ganjal ATM melalui media sosial. Dari hasil kejahatan ini, para pelaku menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah korban datang tidak bisa memasukkan kartu ATM, saya berinteraksi dengan korban dengan sapaan selamat siang maupun selamat sore ataupun selamat malam. Ibu kenapa, Bapak kenapa? Kalau memang ATM-nya tidak bisa masuk, silakan Bapak ikuti prosedur di layar. Ada transaksi tanpa kartu. Ketika memasukkan ATM di lubang insert, ini tidak bisa. Yang sebelumnya pelaku sudah memasang benda di lubang insert tersebut. Petugas pun mengamankan barang bukti berupa 19 buah kartu ATM. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.
Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mama menangis histeris usai menjadi korban begal sepulang membeli susu anaknya di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Seorang mama bernama Puput ini hanya bisa pasrah dan menangis usai sepeda motornya hilang dibegal di area persawahan Jalan Dharma 2, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Warga yang berada di lokasi berusaha menenangkan korban dan mencoba mencari pelaku. Salah satu pelaku berinisial JF, 21 tahun, berhasil ditangkap warga. Pelaku pun nyaris dihakimi warga yang kesal dengan ulahnya. Pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Lubuk Linggau demi menghindari amukan massa. Menurut saksi, kejadian berawal saat korban pulang ke rumah usai membeli susu anaknya di minimarket. Namun tiba-tiba korban dihadang 3 pelaku sambil mengeluarkan senjata tajam. Korban pun berteriak, mengundang warga sekitar hingga membuat pelaku panik. 1 pelaku ditangkap warga, sedangkan 2 pelaku lain kabur membawa motor korban. Akun korban dibegal oleh 3 orang pelaku tersebut. Nah, korban berteriak maling-maling. Di saat berteriak, ibu-ibu tersebut, masyarakat seputar pada berdatangan. Nah, ketika sahabat masyarakat berdatangan, menangkap 2 orang pelaku berhasil melarikan diri. Saat ini polisi telah memburu 2 pelaku lain yang telah dikantongi identitasnya. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Menolak permintaan rekannya untuk bergaya seperti monyet, seorang siswa SD menjadi korban perundungan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seorang ibu ED membawa anaknya S 12 tahun mendatangi kantor polisi untuk melaporkan aksi perundungan di Polres Polewali Mandar. Korban yang masih duduk di kelas 6 SD 031 Banu-Banua, Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Limboro, dianiaya temannya sendiri hingga memar di sekujur tubuh. Aksi penganiayaan terjadi setelah korban menolak mengikuti keinginan pelaku yang menyuruh bergaya seperti monyet. Akibat penolakan, korban dianiaya dengan batang berkali-kali. Akibat kejadian ini, korban tidak mau ke sekolah lagi. Nah, anakku ini jadi korban, terus tiba-tiba Pak Kekser bilang, dicarikan nih Bu sekolah yang bisa anak titip belajar di situ, nanti mau ujian baru dipanggil kembali. Begitu. Di situ saya sakit hati Pak, masa anakku korban, anakku yang mau kubawa menghindar. Ya enggak tahu juga ini selanjutnya Pak mau. Saat ini polisi segera melakukan penyelidikan terlebih dahulu dengan memeriksa sejumlah saksi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Hujair Zainal, iNews melaporkan. Sementara polisi gerebek sejumlah pemuda yang asik pesta narkoba di sebuah musola sekolah di Padang, Sumatera Barat. Ironisnya penjaga sekolah juga ikut pesta narkoba. Tim Raja Wali Satres Narkoba bersama tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menggerebek pesta narkoba di sebuah musola di dalam lingkungan sekolah dasar yang juga dijadikan tempat penyimpanan atau gudang. 4 pria termasuk seorang DPO berinisial DG yang asyik pesta narkoba tak bisa berkutik saat ditangkap polisi. Ironisnya, seorang penjaga sekolah berinisial IN juga ikut pesta narkoba. Di lokasi, polisi mendapatkan 4 paket narkotika jenis sabu-sabu beserta alat hisapnya. Hasil pengembangan, polisi menggeledah rumah bandar narkoba dan ditemukan 2 paket sabu-sabu yang sempat dibuang istri pelaku. Dari 4 tersangka, 6 paket sabu-sabu disita polisi. Sewaktu tim datang melakukan penangkapan, penggerebekan, tim berhasil menemukan 6 paket narkotika jenis sabu, 1 orang pengedar dan 3 orang pengguna di satu tempat. Dan salah satunya termasuk penjaga sekolah tersebut. Kini pelaku dibawa ke Mapolresta Padang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.